Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku sekalian, gimana kabar kalian hari ini? Semoga apa yang kalian semogakan tersemogakan ya hari ini. Semoga dimanapun kalian berada sehat selalu ya. Oh ya, sebelum itu perkenalkan, namaku Abdullah Medi. Saat ini aku sedang melaksanakan kuliah kerja nyata loh di Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Aku semester 8 loh. Hehe. Semoga aja di semester ini aku selesai tepat waktu ya. Amin. Oh iya, berhubung ini podcast pertamaku, aku ingin memflashback kejadian yang kita alami akhir-akhir ini, di mana pandemi COVID-19 telah banyak kejadian-kejadian yang kita alami. Dan juga banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil pula untuk kehidupan kita. Terutama bagi kita sebagai umat Islam saat adanya wabah virus ini. Iya, hikmah inilah yang nantinya perlu kita ambil sebagai pelajaran untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, di podcast ini aku berikan judul Hikmah di balik pandemi COVID-19. Selamat mendengarkan ya. Kalian masih ingat tidak? Saat pertama kali Presiden Republik Indonesia tercinta kita, Bapak Joko Widodo, mengkonfirmasikan kasus COVID-19. Iya, tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2019. Saat itu Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 warga Indonesia positif terpapar virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Berdasarkan informasi, kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari yang lalu. Seperti itu cerita singkatnya. Oh iya, kalian tahu kan mitos Indonesia itu kebal? Iya, kebal dengan isu yang begituan. Padahal saat itu setidaknya sudah ada 50 negara yang sudah mengkonfirmasikan memiliki kasus COVID-19. Tapi kita dengan santai dan menganggap semua itu hanya sekedar berita hoaks. Padahal negara yang menyebabkan COVID-19 itu yaitu Cina sendiri, yang telah melaporkan ke WHO mengenai adanya beberapa kasus fenomena aneh di Wuhan pada Desember 2019. Namun kasus tersebut diduga bukan kasus pertama loh. Bukan itu saja, tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia memprediksi virus corona ini telah masuk ke Indonesia sejak minggu ketiga bulan Januari 2020. Nah, kapan sih virus ini yang pasti masuk ke Indonesia? Kita tidak ada yang tahu pastinya kapan awal mulanya yang jelas. Tapi yang sudah pasti, virus corona ini banyak orang merasa kehilangan mata pencaharian, hidupnya sangat terpuruk, kehilangan orang yang kita sayang,
kehilangan kebebasan beraktivitas, dan mengalami musibah lainnya. Semua kondisi tersebut tentunya memiliki dampak tersendiri, bukan, bagi setiap orang pastinya. Nah, namun di balik kejadian yang menimpa kita, tidak semuanya negatif loh. Masih ada juga sisi positif yang bisa kita ambil hikmahnya. Emang apa sih hikmahnya? Jika kita lihat ke dalam kehidupan kita, terutama hikmahnya yang dapat kita ambil yaitu memperbaiki kehidupan kita sebagai umat muslim, memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melangkah ke arah yang lebih baik dan jalan yang diridhai oleh Allah. Karena bagaimanapun Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini atas kehendak dan takdirnya. Allah pun mempunyai maksud serta hikmah di dalamnya. Dan kita sebagai umatnya yang beriman dan mempercayai adanya qada dan qadar, kita harus mencari tahu hikmah di atas segala apa yang sudah Allah berikan dan melihatnya dengan kacamata keimanan yang kita miliki, bukan malah mengeluh dan menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau menurutku wabah corona ini hikmahnya banyak yang bisa kita ambil loh, yaitu seperti meningkatkan kualitas ibadah dan banyak-banyak berdoa. Pasti nih kawan-kawan sekalian jarang kan beribadah? Hayu ngaku. Dengan alasan sibuk dan kegiatan sekolah ataupun kawasan kampus, iya kan? Tapi semenjak diberlakukannya sistem daring, semua sistem akademik dilakukan melalui online, bahkan kerja pun melalui rumah. Jadi nggak ada lagi kan buat banyak-banyak alasan ke diri kita sendiri. Menumbuhkan rasa syukur atas segala hikmah dan karunia yang telah Allah berikan. Karena menumbuhkan rasa syukur kepada Allah tidak harus ketika dalam keadaan lapang, bukan? Akan tetapi dalam keadaan susah pun kita harus selalu bersyukur atas segala hikmahnya. Sebab syukur akan kita rasakan manakala kecintaan kita kepada Allah dengan selalu melihat ke bawah, melihat orang yang lebih susah daripada kita, sehingga meningkatkan rasa solidaritas antar sesama umat. Mengapa seperti itu? Ya, karena banyak orang bersedekah akibat virus ini melanda. Banyak orang yang tidak bisa mencari nafkah untuk gaya hidup masing-masing, sehingga orang-orang yang mampu banyak memberikan bantuan loh, baik berupa sembako, uang. Itu semua sebagai bentuk solidaritas antar sesama manusia loh. Di sisi lain, ternyata hikmahnya itu kita bisa menjaga kebersihan diri serta lingkungan di sekitar kita. Yang mana dulu kita sering membuang sampah sembarangan, tidak peduli dengan kesehatan dan lingkungan sekitar kita. Seketika tanpa kita sadari, kita terlatih untuk senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dimana akibat virus ini kita selalu mencuci tangan, menggunakan air yang mengalir, juga tak lupa pula membersihkan lingkungan sekitar. Populasi udara di jalan raya pun menurun, sehingga membuat udara lebih segar, bersih, dan sehat. Seperti itulah teman-teman hikmah yang dapat kita ambil dari pembicaraan kita ini. Ini buat teman-temanku, aku ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa terus bersyukur bagaimanapun keadaan kedepannya. Terus menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Jangan pernah lihat dari segi media pembelajarannya, tetapi lihat ilmu yang akan kalian dapatkan ke depannya. Jika kalian belajar dengan sungguh-sungguh, percayalah, kesuksesan menanti kalian di depan. Dan buat derajat keluarga kalian dipandang baik. Dan buat orang tua kalian juga bangga ya, terutama ibu dan ayah kalian. Cukup sekian ya podcast pertama saya.
Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya kalau aku ada salah. Sampai jumpa di podcastku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.